Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inggit Maharani dari Prodi Agroteknologi kelas B Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Dengan soal yang pertama yaitu jelaskan pola bentuk gabungan terikat dan tuliskan kembali bentuk gabungan terikat berikut di bawah ini. Jawabannya yaitu salah satu bentuk gabungan kata adalah bentuk terikat yang tidak mandiri sebagai kata tetapi memiliki arti penuh. Bentuk terikat seperti itu juga disebut unsur gabungan. Unsur ini sendiri hanya muncul jika disertai oleh unsur gabungan yang lain yang berupa kata dasar. Bentuk terikat tersebut ditulis serangkai atau tanpa penggalan dan spasi dengan kata dasar yang mengikutinya. Jadi pembenaran kata dalam soal yaitu menjadi adi, kuasa tanpa spasi, catur tunggal, dwiwarna, ekstrakurikuler, kontrarevolusi, purnawirawan, saptagrida, dan subbagian tetap disertakan dengan double B. Selanjutnya yaitu soal nomor 2, jelaskan perbedaan bentuk penalaran deduktif dan bentuk penalaran induktif, serta berikan contoh penerapannya. Jawabannya yaitu penalaran deduktif adalah cara berpikir dengan berdasar pada suatu pernyataan dasar atau umum untuk menarik kesimpulan secara logis. Penalaran umum ke khusus untuk membuat kesimpulan. Contoh dari penalaran deduktif sendiri yaitu pengamatan, yaitu terjadi pada Gunung Bromo mempunyai suhu yang rendah, di daerah Batu juga bersuhu rendah, dan di kawasan Lembang bersuhu rendah. Jadi kesimpulan yang dapat diambil untuk pengamatan tersebut yaitu daerah yang letaknya tinggi atau dataran tinggi mempunyai suhu yang rendah. Sedangkan penalaran deduktif merupakan proses penarikan kesimpulan dari kasus-kasus khusus menjadi kesimpulan yang bersifat khusus, yaitu penalaran khusus ke umum untuk membuat kesimpulan. Contoh penalaran deduktif sendiri yaitu hasil dari pengamatan, dimanapun ayam menyeberang dan ada kendaraan lewat, ayam terus maju atau berhenti. Maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu ayam tidak bisa berjalan mundur. Selanjutnya soal nomor 3 yaitu jelaskan dan berikan contoh transkripsi dan transliterasi. Jawabannya yaitu untuk transkripsi adalah suatu mode gubahan teks dari satu ejaan ke ejaan lain. Contohnya yaitu pada bunyi ejaan bahasa Prancis, yaitu kata monsieur dalam bahasa Prancis dibaca monsieur dan mademoiselle dibaca mademoiselle. Selanjutnya pada translasi sendiri yaitu suatu metode pemindahan tulisan dari satu tulisan ke tulisan yang lain. Tujuannya yaitu untuk mengenalkan, menyebarluaskan, dan memudahkan penelitian isi naskah. Contohnya yaitu pada literasi untuk mengubah bahasa Arab dan Latin untuk memudahkan yang belum paham untuk bahasa Arab. Untuk soal nomor 4 yaitu jelaskan penomoran bagian karangan berikut ini dan perbaikilah jika menurut Anda masih ada penulisan yang salah. Jawabannya yaitu untuk memberikan penomoran pada suatu tulisan apapun harus mempunyai dasar dan pengacu pada kaidah tertentu. Model penulisan sebuah karya biasanya dengan gaya selingkung, bahwa penomoran subbab dan sub-subbab seharusnya sampai 3 level, misalnya 1.1.1, tidak diperbolehkan lebih dari 3 level, yaitu sampai 4, 1.1.1.1. Selain itu juga penulisan nomor tidak perlu diakhiri titik pada nomor bab saat level 2 dan 3. Jadi untuk pembenaran dalam soal tersebut yaitu A. Program usaha dan 1.1 tahapan persiapan program, 1.1.1
dengan paragraf yang lebih menjorok ke dalam, yaitu penerimaan warga belajar, dan selanjutnya 1.3.1 juga tanpa titik dan lebih menjorok ke dalam karena merupakan anak subbab 1.3. Pada soal nomor 5, jelaskan cara penulisan gelar akademik yang benar. Kemudian jawab soal berikut ini. Jika masih salah penulisannya, segera diperbaiki. Jawaban yang saya dapatkan yaitu cara penulisan gelar akademik harus sesuai dengan aturan IWD tentang penulisan singkatan serta pemakaian tanda baca. Dengan aturannya yaitu antar nama dan gelar dipisah dengan tanda baca koma, gelar ditulis dengan tanda titik sebagai pemisah antara singkatan gelar. Jika terdapat lebih dari satu gelar, maka dipisah dengan tanda koma juga. Pembenaran yang saya pahami untuk penulisan gelar yaitu sebagai berikut ini. Pada Profesor Dr. Ahmad Ulin Nuha, MPD, jika bergelar doktor maka D besar dan R kecil. Jika mendapat gelar dokter maka pada penulisan D kecil dan R kecil. Pada soal nomor 6 yaitu jelaskan penggunaan tanda baca elipsis, tanda siku, dan tanda kurung. Berikan contoh penggunaan tersebut dalam kalimat. 1. Penggunaan tanda baca elipsis atau tanda titik 3 digunakan karena sebagai penanda bahwa ada beberapa kata yang hilang dan memberikan jeda atau jarak dalam sebuah pembicaraan. Contohnya tertera dalam slide tersebut. Kemudian penggunaan tanda baca kurung atau kurung lengkung biasanya keterangan atau penjelasan huruf atau kata yang jika kehadirannya dapat dihilangkan dan angka atau huruf yang rinciannya satu urutan keterangan, yaitu pada kereta api Indonesia dapat disingkat dengan KAI dengan menyertakan kurung lengkung. Kemudian yang ketiga yaitu penggunaan tanda baca siku sebagai keterangan dalam kalimat yang sudah dinyatakan dalam tanda kurung dan juga sebagai penanda kesalahan dalam penulisan kalimat asli. Contohnya sudah disertakan dalam slide tersebut. Pada soal nomor 7 yaitu jelaskan 3 cara penalaran induktif, yaitu meliputi generalisasi, analogi, dan hubungan sebab akibat atau kausal. Silakan jelaskan satu persatu dan disertai dengan contoh. Jawaban yang saya dapatkan yaitu ada beberapa cara penalaran induktif, antara lain generalisasi. Generalisasi sendiri yaitu proses penalaran yang bertolak pada fenomena individual menuju kesimpulan umum. Contohnya yaitu tertera dalam slide tersebut. Kemudian analogi yaitu proses morfologi di mana dalam analogi pembentukan kata baru dari kata yang telah ada. Contohnya pengguna Gojek sekarang makin banyak dan melebihi target, maka pengguna Grab akan semakin banyak jika melebihi target juga. Kemudian dalam hubungan sebab akibat atau kausal yaitu prinsip sebab akibat yang sudah pasti antara segala kejadian dan merupakan hal yang harus diterima tanpa ragu dan tidak memerlukan sanggahan, yaitu biasanya terjadi secara langsung. Untuk soal nomor 8, jelaskan yang dimaksud dengan silogisme dan berikan contohnya. Silogisme merupakan proses penarikan kesimpulan dari dua paragraf. Paragraf silogisme merupakan suatu paragraf yang berisi penggabungan dua pernyataan yang disimpulkan oleh dua kesimpulan, maka dua pernyataan tersebut disebut premis. Dalam silogisme terdapat dua premis, yaitu premis umum atau disingkat PU dan premis khusus atau disingkat PK. Maka terdapat rumus untuk menarik kesimpulan yaitu PU ditambah PK dan hasilnya kesimpulan. Contohnya yaitu tertera dalam slide tersebut. Selanjutnya pada soal nomor 9, apa yang dimaksud dengan konjungsi? Sebutkan jenis konjungsi dan berikan contoh penerapan konjungsinya.
Konjungsi merupakan kata untuk menggabungkan kalimat atau ungkapan dan sebagainya dan tidak muncul makna baru. Jenis konjungsi antara lain yaitu yang pertama, konjungsi antar kalimat, yaitu dalam satu paragraf terdapat konjungsi antar kalimat, yaitu dalam contoh tersebut dengan demikian. Yang kedua yaitu konjungsi antar paragraf. Jadi, terdapat konjungsi untuk menghubungkan antara satu paragraf dengan paragraf lain. Di contoh tersebut, konjungsi yang dipakai yaitu jadi. Selanjutnya yaitu konjungsi berdasarkan fungsi. Contohnya yaitu Bu Sandra suka menanam dan menghias rumahnya dengan bunga supaya terlihat asri. Konjungsi yang dipakai dalam contoh tersebut yaitu kata supaya. Untuk soal nomor 10 yaitu wacana terbagi menjadi 5, yakni wacana narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, persuasi, dan jelaskan ciri serta perbedaan tiap wacana tersebut serta berikan contohnya. Wacana narasi sendiri yaitu wacana yang berusaha menyampaikan serangkaian peristiwa kejadian pada serentetan kejadian agar pembaca dapat memetik pelajaran dari cerita itu. Wacana narasi juga berisikan fakta, sedangkan wacana deskripsi yaitu wacana yang menggambarkan suatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga pembaca dapat merasakan apa yang terjadi sesuai dengan pemikiran penulis. Pada wacana eksposisi, karena wacana eksposisi itu merupakan menerangkan suatu hal, karena wacana ini digunakan untuk menjawab pertanyaan sebab menerangkan proses atau prosedur suatu aktivitas. Kemudian pada wacana persuasi yaitu wacana yang mempunyai tujuan untuk mempengaruhi seseorang dengan tindakannya, yang biasanya dipakai untuk iklan agar menarik pembeli. Nah, terakhir yaitu wacana argumentasi adalah wacana yang berusaha mempengaruhi pembaca atau pendengar yang disesuaikan dengan pertimbangan. Contohnya sudah tertera dalam slide. Sekian jawaban dari soal yang telah diberikan oleh Bapak dosen Irfai. Semoga dapat memberikan jawaban atas pertanyaan dari soal yang telah dibuat. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata maupun penulisan karya tersebut, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.